tanda Ahlus Sunnah itu kayak gimana, Pak? Ada tandanya? Ada. Siapa Ahlus Sunnah cirinya? Cirinya, Pak, dia akan mengagungkan sunnah dalam hidupnya, dalam pakaiannya, dalam cara adab-adab hidupnya, tidurnya, cara berbicaranya, dan yang lainnya. Dia sangat mengagungkan sunnah. Bahkan dia berusaha bagaimana caranya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda Ahlus Sunnah tuh, Pak. Tanda Ahlus Sunnah itu dia selalu mengagungkan apa? Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meremehkan sunnah. Makanya aneh kalau ada orang ngaku saya Ahlus Sunnah, tapi kok sama sunnah meremehkan, melecehkan. Apa itu jenggot? Alah itu. La haula wala quwata illa billah. Mungkinkah orang yang mengatakan namanya Ahlus Sunnah tapi dia meremehkan sunnah? Bahkan mengatakan orang berjenggot goblok? Ajib. Super aneh dan sangat aneh ya akhwat Islam. Siapa yang mensunahkan jenggot? Rasul. Bukankah Rasul berjenggot? Naam. Siapa yang mensunahkan kain di atas mata kaki, cingkrang kalau bukan Rasul salawatullahi alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak dan mutawatir? Makanya akhwat Islam, ciri Ahlus Sunnah pertama, Anda akan melihat dia sangat mengagungkan sunnah dalam hidupnya. Dia mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Terlihat dari pakaiannya, dia cinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat dari cara tidurnya, cara makannya. Dia selalu berusaha mengikuti sunnah Rasul. Gimana sih Rasul makan? Selalu dia ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang kedua apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tandanya apa? Dia tidak akan pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Dia tidak akan pernah mendahulukan perkataan ulama, perkataan kiai, perkataan ajengan, perkataan atasan di atas Allah dan Rasulnya. Tidak, dan tidak akan pernah mau. Dan ini keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Ibnu Umar. Ibnu Umar, beliau pendapatnya merojihkan haji tamattu. Ketika dikatakan kepada Ibnu Umar, hai Ibnu Umar, ayahmu Umar hajinya ifrad. Apa kata Umar? Apakah ayahku lebih didahulukan atau Rasulullah SAW? Masya Allah, para sahabat. Ibnu Abbas di majelisnya membawakan hadis-hadis Rasul tentang keinginan Rasulullah untuk merubah hajinya jadi haji tamattu saja. Rupanya ada yang datang dan berkata, hai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar, mereka lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aku lakum qala Rasulullah. Aku bawakan kepada kalian sabda Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Lantas kalian bawakan ucapan Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian menganggap, maksudnya beliau itu ya, apakah kalian menganggap bahwa ucapan Abu Bakar dan Umar lebih tinggi daripada ucapan Rasulullah SAW? Ahlus Sunnah itu Pak, lebih mengagungkan hadis sunnah Rasul dibandingkan dengan ucapan siapapun juga. Tanda Ahlus Sunnah itu, dia mau ngikutin ulama kalau sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai, la. Bukan berarti tidak menghormati ulama. Dan saya yakin para ulama pun juga ngikutin sunnah. Tapi kan pengetahuan para ulama terhadap sunnah berbeda-beda. Pemahaman mereka berbeda-beda. Maka tentu kita melihat mana yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu yang kita ambil. Siapa yang lemah dalilnya, kita tidak ambil. Bukan berarti kita menyesatkan ulamanya, tidak sama sekali. Ini Bapak sekalian, ini tanda Ahlus Sunnah itu seperti itu Pak. Lebih mengagungkan sunnah. Tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Beda apa dengan fanatikus madhab? Setiap dalil dari Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pendapat madhabnya, ditolak atau ditakwil. Pokoknya saya cuma ikut madhab saya. Al-Quran dan hadis masih mentah. Kalau pendapat ulama madhab saya udah matang. Akhirnya mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti pendapat ulama madhab. Ya akhwal Islam, ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah. Ini keyakinan para fanatikus madhab. Ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada ulama sunnah yang mewajibkan kamu harus ikut pendapat saya. Apakah pernah antum dekar Imam Syafi'i mengatakan jangan keluar dari madhab saya? Apakah antum pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan demikian?
Antum tahu. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i yang paling setia. Sampai-sampai dikatakan kemanapun Imam Syafi'i pergi di situ ada Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kenapa kemudian ada madhab Syafi'i, madhab Hambali? Itu dikarenakan Imam Ahmad akidahnya sahihah. Dia tidak pernah fanatik kepada Imam Syafi'i, fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka inilah yang akal Islam. Bukan berarti kita anti madhab, tidak. Kita menjadikan madhab itu sebagai wasilah saja untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bukan tujuan, bukan. Yang ada kenyataan adalah menjadikan madhab sebagai tujuan. Seakan-akan ucapan ulama madhab bagaikan dalil Al-Quran dan hadis sudah. Ini ada pendapat ulama madhab nih, seakan-akan gak boleh disalahi. Siapa yang menyalahi dianggap sebagai sesat. La haula wala quwata illa billah. Naam, kalau mereka menyalahi pendapat seluruh ulama dengan ijma, jelas sesat betul. Tapi ini masalah perselisihan ulama yang sifatnya ijtihadiyah. Maka ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini yang harus kita pahami, saudaraku. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Cirinya apa lagi, Pak? Ciri Ahlussunnah itu menghormati ulama, Pak. Ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama su. Ulama yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, terutama ulama terdahulu. Namun tata cara penghormatan terhadap ulama Ahlussunnah beda dengan Sufiyah. Ahlussunnah punya keyakinan ulama harus dan wajib dihormatin. Namun pendapat mereka pertama hanya sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis saja, bukan untuk menentang Al-Quran dan hadis. Tidak boleh menentang Al-Quran dan hadis dengan pendapat ulama, bukan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memandang menghormati ulama bukan berarti mengkultuskan mereka, bukan mengatakan bahwa para ulama bagaikan nabi, ucapannya bagaikan Al-Quran dan hadis yang tidak boleh disalahi. Tidak seperti itu, Pak. Beda dengan Sufiyah. Kalau Sufiyah menganggap wali tidak mungkin salah. Para ulama kan para wali, wah nggak mungkin salah sudah. Pokoknya semua yang diucapkan ulama pasti benar. Tidak demikian. Itu namanya kultus. Itu namanya apa? Taqdis. Pensucian kepada seseorang selain Nabi. Ahlussunnah punya keyakinan, Pak, yang maksum hanya Rasulullah, yang terjaga dari kesalahan hanya Rasulullah. Selain Rasulullah tidak terjaga dari kesalahan. Fahami ini ya akhwat Islam. Ini sebuah manhaj yang agung. Ini tanda dia seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Dia cinta para ulama, cinta Allah. Ya. Dia tidak akan pernah rela seorang ulama pun dicaci maki. Karena daging para ulama itu beracun, kata para ulama. Tapi untuk menjadikan mereka para ulama seperti Nabi, lah. Jadi tanda Ahlussunnah apa itu? Mereka mencintai para ulama. Ulama yang kayak gimana? Ulama yang betul-betul berpegang kepada sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang keempat. Tanda Ahlussunnah wal Jamaah itu kayak gimana, Pak? Cirinya, tandanya. Dia di dalam cara berdalilnya, dia akan berusaha untuk berpegang kepada Al-Quran, hadis, ijma, demikian pula qiyas yang sahih. Kalau selain Ahlussunnah, mereka mengatakan ada selain itu yang jadi dalil. Apa itu? Mimpi wali, wangsit, ilham, akhirnya ada dalil selain Al-Quran dan hadis. Wali itu gak mungkin salah. Karena keyakinan sufi itu, Pak, wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Jadi menurut mereka, Nabi dan Rasul itu di bawah wali. Wali lebih tinggi. Bahkan sebagian sufi mengatakan wali itu sudah bersatu dengan Allah. Jadi apa? Jadi mimpinya wali gak mungkin salah. Ucapan wali nggak mungkin salah. Akhirnya mereka jadikan sebagai dalil selain Al-Quran dan hadis. Inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Ini Pak sebatas ciri-ciri saja. Kalau Bapak temukan orang tersebut ada ciri seperti itu, insya Allah. Ciri yang terakhir, seorang Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, dia selalu mengikuti manhaj para sahabat dan salafus saleh. Dia selalu mengikuti bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
dan mengagungkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat dan akidah mereka ditolak. Karena para sahabat langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Rasulullah, dan semua ulama sepakat seluruhnya tidak ada perbedaan. Wajibnya rujuk kepada para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda-tanda dia Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya antum lihat kalau ada orang ngomong saya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan sunnah, ibadahnya nggak sesuai dengan sunnah, akidahnya nggak sesuai dengan sunnah, apa mungkin itu disebut Ahlussunnah, Pak? Nggak mungkin. Jangan cuma sebatas mengklaim. Kalau cuma mengklaim saya Ahlussunnah, semua orang bisa. Ya nggak, Pak? Kalau cuma mengklaim semua orang bisa. Tapi kita harus lihat ya, bagaimana akidah dia, bagaimana metode dia. Ya. Saya tambahkan lagi ciri Ahlussunnah yang terakhir, Pak. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu dia paling nggak suka yang namanya TBC, Pak. Tahayul, bid'ah, khurafat, syirik apalagi. Mereka paling nggak suka sama yang namanya ini syirik. Kemudian apa? Bid'ah, khurafat, tahayul. Itu tanda dia Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Kenapa? Karena dia yakin syirik dosa paling besar. Bid'ah perkara yang dilarang dalam agama. Karena hakikat bid'ah itu merubah-rubah syariat Allah. Merubah-rubah, Pak. Makanya mereka tidak suka kepada bid'ah. Kami ingin ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi. Kami tidak mau membuat-buat yang baru. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa ya. Tahun yang lalu saya masih ingat pernah nanya sama antum. Mana yang lebih berat? Antara orang yang merubah-rubah aturan dengan orang yang melanggar aturan. Mana yang lebih berat? Yang merubah aturan atau yang melanggar aturan? Semua sepakat, merubah aturan lebih berat daripada melanggar aturan. Bid'ah itu merubah aturan, Pak. Dan maksiat itu melanggar aturan. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat selalu mengingatkan. Setiap khutbah Jumat, bayangkan. Kata Rasulullah apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Mungkin antum banyak yang hafal ini. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan itu apa? Kitabullah. Dan sebaik-baiknya petunjuk Rasulullah. Dan seburuk-buruknya perkara yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu, bayangkan Pak, Rasulullah setiap khutbah Jumat mengucapkan itu. Padahal di zaman yang belum ada bid'ah. Para sahabat nggak ada yang berbuat bid'ah. Cuma sebagian orang ada yang berpendapat begini, ada kok sahabat yang berbuat bid'ah. Apa contohnya? Itu ada Bilal bin Rabah. Jadi ditanya sama Rasulullah, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga? Ya, kata Bilal, hai Rasulullah, aku setiap kali berhadas, berwudu dan sholat 2 rakaat. Ya akhi, ini kan Rasulullah yang membenarkan. Kalau di zaman Rasulullah masih hidup, siapapun sahabat yang beramal lalu dibenarkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah membenarkan dengan wahyu. Adapun sekarang siapa yang membenarkan pakai wahyu? Paling adanya Pak Wahyu, Pak. Ya. Gak bisa dikiaskan tuh Mas, gimana ini? Wallahu musta'an wa la